Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3, yang dimana dosen pengampu kami yaitu Bu Yuli Amalia Husnil, PhD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Wanda Ashila dan partner saya, Carina Prilly Kristiarta. Langsung saja pada slide pertama, terdapat deskripsi masalah. Jadi, tujuan dari proyek UAS OTK 3 ini adalah untuk merancang proses kristalisasi garam anorganik. Jadi, proses kristalisasi sendiri terdiri dari 3 tahap seperti yang terlihat pada diagram di bawah ini. Umpan yang memasuki unit kristalisasi adalah larutan garam aqueous yang masih encer yang dihasilkan dari rangkaian proses sebelumnya. Temperatur umpan diketahui sebesar 30 derajat Celcius. Pada diagram, umpan memasuki proses evaporasi di unit kristalisasi, kemudian disentrifugasi dan melalui proses pengeringan sehingga terbentuk kristal. Untuk unit kristalisasi sendiri akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian, padatan yang kami gunakan pada proyek UAS ini adalah sugar dengan fraksi awal sebesar 30 dan fraksi kedua terdapat ketentuan di mana 70% dari massa padatan sudah mengendap. Kemudian terdapat gambaran fisik proses. Jadi umpan yang masuk itu sugarnya 30% dan H2O sebesar 70%. Dan hasil yang didapat, sugar sebesar 95,50% dan H2O-nya menjadi 0,05%. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Carina. Kepada Carina dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Wanda atas kesempatannya. Di sini ada macam-macam tipe crystallizer. Yang pertama yaitu Agitech Batch Crystallizer, yang kedua Swanson Walker Crystallizer, yang ketiga Oslo Evaporative Crystallizer, dan yang keempat ada Crystal Vacuum Crystallizer. Next. Dapat dilihat di gambar ini adalah alat crystallizer tipe Fruit Circulation Crystallizer. Unit kristalisasi yang digunakan ini dilengkapi dengan sebuah heat exchanger yang prinsip kerjanya seperti single effect evaporator. Temperatur operasi exchanger adalah 100 derajat Celcius. Fungsi dari heat exchanger ini adalah menguapkan sebagian besar air sehingga dicapai konsentrasi di mana sebagai padatan tidak dapat melarut dan membentuk kristal. Larutan kental yang sudah mengandung kristal garam kemudian diumpankan ke unit centrifuge untuk memisahkan kristal dari air. Kristal yang dihasilkan dari centrifuge kemudian dikeringkan pada suatu unit pengering sehingga dihasilkan kristal garam dengan kadar air tertentu. Next. Prinsip kerja crystallizer tadi sudah dijelaskan. Next. Neraca massa pada setiap alat. Di sini ada evaporator, crystallizer, centrifuge, dan dryer. Namun kita lebih memfokuskan ke crystallizer dan dryer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda. Baik, terima kasih. Yang bisa dilihat pada slide terdapat banyak data di mana komposisi senyawa yang digunakan adalah sugar sebesar 3% dan H2O 97%. Kemudian terdapat data pada MR sugar, ada KB water, nilai Van Hoff, dan CP water. Di mana kami menggunakan grafik dari solubility of salt and sugar. Yang dimana kami menggunakan suhu 30 derajat dan diproyeksikan sehingga didapat nilai sugar 201 gram di dalam H2O 100 gram. Grafik tersebut mengilustrasikan hubungan antara temperatur dan konsentrasi gula di dalam air terhadap fase larutan di tekanan 1 atm.
Kemudian di sini ada komposisi produk akhir atau X2, yang dimana tadi pada soal terdapat ketetapan bahwa 70% dari total massa sudah mengendap. Jadi, berapa sih H2O yang harus menguap agar 70% dari total massa garam itu dapat mengendap. Jadi, H2O yang menguap itu harus sebesar 99,538 gram dari 100 gram H2O. Jadi didapatlah fraksi kedua atau X2 sebesar 0,87. Next. Di sini terdapat alat evaporator dengan neraca massa yang dapat dilihat pada slide. Jadi pada umpan digunakan suhu sebesar 130 derajat Celcius dengan fraksi 0,3 dan laju alirnya itu 100 kg per jam. Kemudian didapat liquid dengan suhunya menjadi 103,49 dan fraksi liquidnya 0,7 dengan laju alir 42,85 kg per jam. Dengan vapor, pada vapor ini laju vapornya itu 57 kg per jam dengan suhu yang sama dengan TL, dan H in H out-nya balance, di mana nilainya 0. Oke, next akan dibacakan oleh Carina. Jadi pada alat crystallizer ini akan lebih dijelaskan oleh Carina. Ya maaf, di neraca massa crystallizer. Dari data sebelumnya di evaporasi itu setelah dikristalisasi itu terdapat menjadi T3-nya menjadi 30 derajat Celcius. Kenapa 30 derajat Celcius? Agar padatan gula dapat mengendap, karena kami menggunakan grafik solubility pada 30 derajat Celcius. Dan M produknya tetap 42,8, sugar di evaporasi itu 14,9, itu dibagi menjadi 2 dikristalisasi menjadi sugar liquid dan sugar solid. Dan H2O-nya tetap yaitu 27,94 kg per hour. Dan key out-nya itu sebesar 8.865,20 kJ per hour. Next. Neraca massa centrifuge. Di data tadi sebelumnya dikristalisasi itu kita centrifuge menjadi T4-nya menjadi 30 derajat Celcius tetap, dan MV sentrifugasinya menjadi 11,400 liga. Sugar liquid dan solidnya juga berubah menjadi 2,274 dan 3,542, dan H2O-nya menjadi 5,589. Lalu setelah di centrifuge kita mendapatkan hasil persen water spread menjadi yaitu 0,8 sebagai ketetapan. Next. Neraca massa dryer akan dibacakan oleh Wanda. Oke, untuk slide selanjutnya ada dryer dengan neraca massa sebagai berikut. Jadi terdapat data umpan di mana pada alat sebelumnya itu sentrifugasi, MF-nya itu sebesar 11,4 kg per jam, dan WF di mana itu kandungan dari H2O dalam padatan 0,4 kg H2O per kilogram dry solid dengan data CPF, CPS, kemudian ada sugar liquid dan sugar solidnya.
Kemudian didapat data produk dengan suhu 80 derajat dan WP produk 0,05. 0,05 ini merupakan kandungan dari H2O di dalam padatan. Jadi padatannya itu yang dihasilkan dari proses dryer sebesar 95,50%. Dengan suhu produknya itu atau TP 80 derajat. Jadi asumsi T out sama dengan T produk. Oke, next. Neraca masa lanjutan dari dryer, di sini terdapat data kilos 5% dan jika dalam kilojoule per jam itu sebesar 207,369 dengan H-in total sebesar 4.147 dan HA total 15.077 dengan nilai diff 10.930 kilojoule per jam. Jadi untuk H-in dan HA total kami itu tidak balance dan diff kami tidak bernilai 0 dikarenakan pada program solver di laptop kami itu tidak mendukung. Kemudian terdapat data tekanan steam yaitu 4 bar dan Q steam-nya itu 2.360 kJ per jam. Dan asumsi dari suhu drying itu sama dengan suhu produk. Di sini terdapat psychometric chart, jadi fungsinya untuk mencari nilai RH dan nilai W-in yang terdapat pada A-in, drying agent. Jadi, humidity ratio ini adalah perbandingan massa uap air terhadap udara kering atau WP. Nah, jadi kita menggunakan suhu 30 derajat Celcius dan diproyeksikan ke kanan, yaitu didapat nilai W-in. W-in itu sebesar 0,0178. Kemudian ada macam-macam tipe dryer. Ada atmospheric contact dryer dan convective dryer. Dapat dilihat pada slide, dari kedua tipe tersebut memiliki banyak tipe lainnya. Namun, pada proyek kami menggunakan spray dryer yang merupakan bagian dari convective dryer. Oke, pada slide selanjutnya terdapat gambar dari alat spray drying. Jadi, spray drying adalah metode umum yang digunakan untuk memproduksi padatan kering berbentuk partikel dengan ukuran tertentu. Jadi, proses yang terjadi pada spray drying ini terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu atomisasi liquid, konversi droplet liquid menjadi partikel, dan pengumpulan partikel. Jadi, untuk seperti yang dapat dilihat pada gambar, jadi larutan umpan itu dipompakan ke atomizer yang memecah liquid menjadi droplet kecil. Jadi atomisasi ini adalah tahap yang paling krusial untuk tahapan berikutnya yang berlangsung di ruangan pengeringan atau drying chamber. Pemecahan liquid menjadi droplet memperbesar luas permukaan kontak sehingga dapat meningkatkan efisiensi perpindahan massa dan energi antara udara atau gas pengering dengan droplet liquid. Setelah atomisasi, proses spray drying dilanjutkan dengan tahapan pembentukan partikel padatan kering. Jadi pada tahap ini tuh ada dua hal yang terjadi, kontak antara droplet dengan udara pengering dan evaporasi pelarut dari droplet sehingga dihasilkan partikel yang kering. Nah, setelah partikel-partikel padatan kering itu dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan partikel tersebut. Jadi partikel yang lebih berat akan terkumpul di bagian bawah drying chamber, sementara partikel yang lebih ringan akan terbawa bersama udara atau gas pengering menuju cyclone dan terkumpul di bagian bawah unit tersebut. Terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.